Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Aulianisa Nanti. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan 4D yang dikembangkan oleh Tiaga Rajan dan kawan-kawannya. Jadi apa sih model pengembangan 4D ini? Jadi 4D itu merupakan singkatan dari 4 tahapan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan 4 tahapan tersebut. Yang pertama ada tahap define. Define itu artinya adalah pendefinisian. Jadi, pada tahap ini kita itu akan menetapkan atau menjelaskan syarat-syarat, menetapkan syarat-syarat apa sih yang dibutuhkan dalam pengembangan pembelajaran. Nah, jadi pada tahap ini juga ada beberapa langkah-langkah nih, teman-teman. Jadi maksudnya pada tahap ini kita tuh kayak eh, mencari tujuan apa sih yang dibutuhkan untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih baik. Nah, langkah yang pertama itu kita tuh kayak mencari masalah apa sih yang dihadapi saat pembelajaran. Contohnya seperti eh, kurangnya pengetahuan siswa. Misalnya lagi seperti contoh kurangnya kemampuan kualitas dari guru pada saat mengajar. Itu juga merupakan suatu masalah. Nah, itu tuh di sini pada tahap pendefinisian ini kita tuh kayak mencari itu masalahnya. Nah, yang kedua itu kita dapat mendapatkan, nah dari penelitian tadi itu, nah itu sama aja kayak kita mengobservasi ya ke dalam sekolah. Nah, dalam observasi itu kita kayak meneliti tuh. Di situ kita mendapatkan tuh gambaran karakteristik siswa. Jadi kita dapat melihat latar belakangnya siswa itu seperti apa, pemahamannya siswa itu seperti apa. Nah, terus yang ketiga, kita tuh kayak uh, mengidentifikasi nih konsep pokok yang akan disampaikan. Kayak misal kita tuh harus mendefinisikan kayak apa sih uh, pembelajaran yang harus kita sampaikan yang pokok ini kepada para peserta didik. Terus yang keempat ini kita kayak melakukan ulasan tentang tugas-tugas dalam pembelajaran. Terus yang terakhir ini ya kita harus mencari tujuan dalam penelitian ini agar pada tahap-tahap yang lain ini berjalan. Itu. Nah, yang kedua adalah tahap desain. Desain itu berarti perancangan. Pada tahap ini itu bertujuan untuk merancang bagaimana perangkat pembelajaran itu dapat dikembangkan secara baik. Ya, sama seperti judulnya, kita seperti kayak mendesain, menyusun. Apa sih patokan yang harus kita susun untuk pembelajaran ini? Jadi kita tuh mendesain tujuan pembelajarannya dan menganalisis. Terus kita mengidentifikasi kayak kita tuh mencari media apa sih yang cocok, yang sama dengan materi yang akan kita sampaikan nih. Misal kita ini materinya mau menyampaikan tentang macam-macam hewan. Berarti kita harus memakai media apa nih yang cocok. Nah, seperti itu. Terus kita juga harus memilih format yang maksudnya kata-kata yang baik, menarik untuk para siswa. Terus kita juga harus merancang seluruh pembelajarannya. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada develop. Develop itu berarti pengembangan. Jadi, pada tahapan ini ada 2 langkah. Yang pertama, dalam mengembangkan produk kita ini, tentu saja kita tuh harus melakukan penilaian kepada para ahli. Nah, kenapa sih kita harus melakukan penilaian kepada para ahli? Karena pada saat kita memvalidasi atau melakukan penilaian kepada para ahli ini, sebuah produk kita ini nantinya akan direvisi atau diperbaiki. Nah, agar nantinya produk kita ini menjadi lebih baik. Karena kita melakukan banyak penilaian tadi. Nah, terus pada tahap kedua, kita tuh harus melakukan uji coba. Nah, jadi saat kita sudah melakukan penilaian kepada para ahli ini, kita udah merevisi. Jadi produk kita udah jadi lebih baik. Nah, kita harus melakukan uji coba yang sesungguhnya.
Yang pada tahapan terakhir ini merupakan disseminate. Disseminate artinya penyebar luasan. Pada tahap ini, tadi kan sebelumnya kita udah mengembangkan nih, mendevelop produk kita. Udah direvisi juga oleh para ahli. Nah, pada tahap ini kita tuh menyebarluaskan produk kita ini. Dan pada saat kita menyebarluaskan produk kita ini, kita akan mengetahui efektif nggak sih produk kita ini saat disebarluaskan kepada orang lain, kepada guru-guru, kepada sekolah-sekolah gitu. Nah, pada tahap ini juga kita tuh harus mengemas, kayak mengemasnya tuh maksudnya kayak kan tadinya kita sudah menyebarluaskan nih. Pasti ada yang memberikan masukan untuk memperbaiki produk kita ini agar jadi lebih baik lagi. Nah, pada tahap ini jadi kita tuh kayak akan menerima masukan tersebut dan kita akan merevisi kembali produk kita ini dan nantinya akan kita sebarluaskan lagi dan menjadi produk yang lebih sempurna lagi, tambah lebih baik dan dapat diterima oleh orang lain dan dapat digunakan oleh orang lain. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.